Halo, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Diamara Nata Srigar dengan NIM 11 1 4 008. Di sini saya akan menjelaskan praktikum kita yaitu mengenai trade and progress. Di sini judul praktikum kita sekarang adalah sinkronisasi proses and trade. Nah, pada kesempatan ini saya akan presentasikan hasil praktikum kelompok kami di mana pada praktikum ini kami mempelajari bagaimana beberapa thread yang berjalan secara bersamaan dapat mengakses data secara aman tanpa menyebabkan kesalahan program. Nah, dalam praktikum ini kami menggunakan tiga metode sinkronisasi utama yaitu semaphore, conditional variable, dan mutex. Nah, metode-metode ini digunakan untuk mengatur akses thread ke bagian penting program yang disebut critical section. Nah, yang pertama itu konsep dasar sinkronisasi, di mana sebelum ke kode program, di sini saya akan langsung membuka laporan kami saja. Baik, ini merupakan laporan kami. Nah, eh, kita masuk ke konsep dasar sinkronisasi dahulu, di mana sebelum masuk ke kode program ini, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih itu sinkronisasi thread. Nah, pada dalam sistem ini sebuah program itu dapat menjalankan beberapa thread secara bersamaan. Di mana masalah yang sering terjadi adalah race condition, itu kondisi di mana dua atau lebih thread mengakses data yang sama secara bersamaan sehingga menyebabkan hasil yang tidak konsisten. Nah, contohnya itu misalnya ada dua thread yang ingin menulis ke variabel yang sama. Jika tidak diatur dengan baik, data bisa tertimpa atau menjadi tidak benar. Nah, untuk menghindari masalah tersebut, digunakanlah mekanisme sinkronisasi yang bertujuan untuk mengatur urutan eksekusi thread, menghindari race condition, lalu menjamin hanya satu thread yang mengakses critical section dalam satu waktu. Nah, sekarang kita masuk ke sinkronisasi dengan semaphore, di mana semaphore pada bagian ini, eh, pada bagian praktikum ini kamu awal pertama itu menggunakan semaphore, di mana semaphore ini adalah variabel khusus yang digunakan untuk mengontrol akses beberapa thread ke resource yang sama. Beberapa fungsi pentingnya itu, yang pertama itu same integer, di mana ini untuk membuat semaphore. Lalu eh yang kedua itu adalah same wait, di mana ini untuk meminta akses ke resource, lalu same post itu untuk melepaskan resource, dan same destroy itu untuk eh, melep- menghapus semaphore. Nah, pada bagian program semaphore ini, yang ini terdapat dua thread, yaitu thread pertama dan thread kedua, di mana thread pertama ini adalah untuk menulis teks hello tree ke dalam buffer, kemudian thread kedua itu membaca isi buffer. Lalu semaphore digunakan agar thread kedua tidak membaca buffer sebelum thread pertama selesai menulisnya, sehingga urutan eksekusi menjadi terkontrol. Lalu pada hasil eksekusi program yang terlihat di laporan di sini, kita dapat melihat bahwa tree pertama lalu tree kedua itu langsung ada. Tree pertama ke tree kedua baru hello tree gitu. Nah, kedua yang kedua itu kita membuat produser consumer dengan semaphore. Nah, ini sendiri merupakan menggunakan eh, dua konsep trade, yaitu producer dan customer, di mana
produser ini thread yang menghasilkan data dan memasukkannya ke dalam buffer. Lalu konsumer ini thread yang mengambil data dari buffer untuk diproses. Namun karena buffer memiliki kapasitas terbatas, maka diperlukan mekanisme sinkronisasi. Nah, pada program ini ada tiga mapper yaitu MP, di mana ini empty ini adalah menunjukkan jumlah slot kosong di buffer. Lalu full itu menunjukkan jumlah data yang tersedia, yang kemudian mutex itu untuk memastikan hanya satu thread yang mengakses buffer. Nah, alur kerjanya itu eh, si produser ini eh, si produser ini meng- menunggu jika buffer penuh, lalu produser memasukkan data ke buffer. Setelah itu, konsumer mengambil data ke eh, mengambil data dari buffer, lalu konsumer menunggu jika buffer. Nah, dalam mekanisme ini, maka produser dan konsumer dapat bekerja secara bergantian tanpa konflik data. Nah, hasil eksekusi pada terminal itu menunjukkan bahwa eh, si proses itu menambah data dan konsumer mengambil data secara beraturan. Lalu, selanjutnya itu mekanisme menggunakan conditional variable. Nah, untuk conditional variable ini, bentar. Lanjut ke conditional variable. Nah, untuk conditional variable ini sendiri itu adalah eh, digunakan untuk membuat thread menunggu sampai eh, suatu kondisi tertentu terpenuhi. Lalu dalam implementasinya biasanya itu digunakan bersamaan dengan mutex. Lalu fungsinya itu yaitu yang pertama thread conwait, lalu itu membuat thread menunggu, lalu consignal membangunkan thread yang menunggu. Lalu pada program ini juga digunakan kasus produser consumer, namun mekanisme sinkronisasinya itu berbeda. Adapun alurnya itu ya pertama itu si produser itu memasukkan data ke buffer. Jika buffer penuh, produser akan menunggu konsumer mengambil data dari buffer. Jika buffer kosong, konsumer akan menunggu. Nah, thread yang selesai akan memberikan sinyal agar thread lain dapat berjalan. Metode ini lebih efisien dibandingkan metode biasanya karena thread tidak terus-menerus memeriksa kondisi atau busy waiting. Nah, yang selanjutnya itu kita masuk ke mutex. Nah, untuk mutex ini sendiri, mutex ini sendiri berfungsi sebagai kunci untuk mengamankan bagian critical section. Nah, di mana eh, artinya itu hanya satu thread yang dapat memasukkan ke critical section dalam satu waktu. Fungsi yang digunakan itu thread mutex, di mana ini adalah membuat mutex lalu mengunci resource thread itu untuk membuka kunci dan Patrick Mutex History itu menghapus mutex. Nah, pada program mutex ini digunakan untuk mengatur akses antara produser dan konsumer terhadap buffer dengan menggunakan mutex, eh, maka akan kemungkinan terjadinya race condition dapat dihindari. Lalu selanjutnya kita langsung masuk ke studi kasus. Nah, untuk studi kasus ini adalah implementasi dari Dinding Developers Problem, di mana masalah ini merupakan contoh klasik dalam sinkronisasi proses. Nah, terdapat beberapa developer yang duduk mengelilingi meja, dan setiap developer itu memerlukan dua chopstick untuk makan. Nah, masalah yang terjadi adalah deadlock, yaitu ketika semua developer itu mengambil satu uh, chopstick dan menunggu chopstick lainnya. Lalu setelah itu untuk mengatasi hal ini digunakan Asmapor untuk mengatur pengambilan chopstick sehingga tidak terjadi deadlock. Nah, pada hasil eksekusi terlihat bahwa si developer itu secara bergantian. Yang pertama thinking, mengambil chopstick, eating, dan meletakkan chopsticknya. Ini gambarannya.
Nah, kesimpulan dari praktikum kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sinkronisasi itu sangat penting dalam pemrograman multithreading untuk menghindari race condition. Lalu yang kedua itu semapur dapat digunakan untuk mengatur jumlah thread yang mengakses resource. Lalu conditional variable memungkinkan thread menunggu hingga kondisi tertentu terpenuhi. Lalu mutex itu berfungsi sebagai kunci untuk memastikan hanya satu thread yang mengakses critical section. Lalu penerapan sinkronisasi itu dapat dilihat pada kasus produser, consumer, dan dinding developers. Nah, dengan memahami mekanisme ini, kita dapat membuat program multi-thread yang lebih aman, stabil, dan efisien. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dari presentasi kali ini. Terima kasih.